Ketika sudah menikah jadi kurus. Astagfirullahaladzim, kebalik. Apa katanya? Ketika menikah badannya Itu banyak pikiran. gaji aku itu Pak Ustaz. Enggak, Setelah menikah kurus katanya. Pertanyaannya apakah kita merasa ketika kita sudah menikah itu justru malah berbagai timbul masalah, makin sering kita melamun, makin sering kita galau. Kalau seperti itu berarti ada yang salah dalam niat kita, dalam pernikahan kita. Karena yakin tujuan Allah ciptakan berpasangan itu adalah litaskunu, supaya sakinah, supaya tenang, supaya nyaman. Tenang beribadah, jadi ibadah nyaman. Ya. Apalagi yang namanya nikah itu semuanya ibadah. Bersama istri itu semuanya ibadah. Dari mulai kita menatap, melihat, memegang, merangkul, mencium, meraba. Tapi kesannya stop. Ini yang paling pelajaran. Itu semuanya ibadah semuanya. Ya. Bahkan memegangnya saja istri dengan suami itu berguguran dosa-dosa. Tenang. Sholatnya kita, kalau kita sudah nikah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja, itu dilipat gandakan sampai 70 rakaat. Jadi beda. Sholat orang yang sudah menikah nih Bang Rizfa, panggilannya apa? Oh Farja. Bang Farja kemarin belum nikah sholat sunnah 2 rakaat. Paling dilipat gandanya 10 kali lipat. Kalau sudah nikah itu beda. Jadi 70 kali lipat. Jadi sholat rakaatani min muta'ahilin khairun min sab'ina rakaatin min ghairi muta'ahilin. Itu keutamaan yang menikah. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang masih jomblo, kayak ini jomblo semuanya. Jadi berat ya, masalah ibadah nggak bisa ngelahin yang sudah nikah. Itu tenang. Yang kedua, kalau sudah menikah, ketika kita bekerja, berangkat dari rumah ke tempat kerja, kita tenang. Apalagi istri di rumah, berangkat suami kerja, istri pagi-pagi nyiapin suami bekal, kemudian mengurus suami, menghantar suami sampai depan, ya, cium tangan suami, itu menghantar, melihat suami sudah di motor, dilihat, dadah, gitu kan? Itu pengantin baru kayak gitu ya. Iya. Pak RT dulu kan kayak gitu ya, disiapin, bikinin kopi, RT diantar sampai luar, cium tangan, berangkat. Ya. Di sana masih ujung sana itu masih ada dilihat. Ya. Ketika mobil itu kan nengok dulu Pak RT kan, belakang masih ada dadah dulu. Itu dulu. Sekarang gimana? Alhamdulillah masih RT kan, tapi ngantar sampai depan gitu. Ya. Tenang kita, bekerja pun tenang. Kenapa? Karena betul-betul ada seseorang yang ketika kita pulang akan menyambut kita, ya. Akan menenangkan kita, akan mengurus kita, akan menyiapkan makanan untuk kita, ya. Makanya kerja pun kita tenang, kerja pun kita semangat. Beda dengan yang masih lajang, berangkat kerja hampa, apalagi pulang malas kan? Ya, kenapa? Capek-capek pulang ke rumah itu aja. Ya. Paling malah parah ketika pulang ke rumah, ya. Nyampe ke rumah atau kosan itu masih berantakan, ya. Cucian masih belum ada yang nyuci. Kalau sudah nikah kan tenang kita. Pulang ke rumah sudah rapi, kemudian baju kita sudah bersih, makanan kita sudah ada yang nyiapin. Itu yang membuat kita insya Allah itu juga akan membuat kita semangat dalam bekerja, dan asbab Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah. Itu. Nah, jadi ketenangan inilah yang betul-betul harus kita gapai ketika kita setelah melaksanakan pernikahan. Jadi usahakan kalau sudah nikah itu ada perubahan dalam kehidupan kita. Tentunya yang sudah nikah apalagi masalah ibadah. Ya. Kalau misalkan kalau sebelum menikah itu masih jarang-jarang berjamaahnya ke masjid, habis atau setelah menikah harus lebih rajin. Air Bu. Kalau misalkan sebelum nikah itu jarang-jarang baca Qur'annya, setelah nikah itu lebih rajin baca Qur'an. Apalagi ada istri ya, saling menyimak bacaan Al-Qur'an, itu romantis. Ya. Gak apa-apa. Gitu. Kalau bisa ya selamanya seperti itu. Nah kemudian
Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini sebagai ibadah yang tentunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pesan beliau kepada Sayyidina Ali ketika menikahi putrinya Fatimah, bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling dalam ketika kita membina rumah tangga ya, dengan istri kita, baik tadi ada tukar pikirannya, ada mungkin saling bantu membantunya, atau mungkin bahkan ya ada sedikit mungkin pertengkarannya, itu juga insya Allah akan menjadikan ibadah. Selama pertengkaran itu ya, makanya ada istilah ya, jangan sampai ketika kita bertengkar itu terbawa tidur ya. Jadi kita tidur sama istri kita masih dalam keadaan marah-marahan, masih dalam keadaan bertengkar ya, nggak boleh. Jadi usahakan selesaikan pertengkaran itu sebelum tidur atau sama matahari tenggelam gitu ya. Jadi kalau misalkan siangnya kita bertengkar, ya malamnya sudah biasa lagi Pak ya. Jadi nggak canggung kita kalau tengah malam kita asam lambung kita naik ya. Apa usah asam lambung naik? Ya asam lambung naik itu kayak gini. Kalau malam-malam itu itu kan asam lambung Pak. Jadi kalau udah baik kan nggak canggung kan Pak ya? Gitu. Kalau sudah baik kan. Dan punya kebiasaan yang berbeda, punya tabiat yang berbeda ya. Bahkan mungkin kesukaannya pun berbeda-beda, banyak perbedaannya. Nah, dengan adanya pernikahan ini, suami harus bisa memahami istrinya, begitu juga istri harus bisa memahami suaminya. Bukan berarti betul-betul harus bisa menjadi suatu yang sama ya, tetapi bagaimana suami istri bisa menerima kekurangan satu sama lainnya.